Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen dan juga polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyaksikan debat ini. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikan ya, sesungguhnya, saya bacakan ya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Siapa yang telah diberi kitab? Rasulullah. Coba perhatikan baik-baik. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Yang diberi kitab siapa? Yang diberi kitab itu ya utusan Allah, yaitu Rasulullah. Tidak. Yang diberi kitab itu ini saya kasih tunjuk lagi. Kitab itu garis umum. Sebentar. Kata umum kitab ya, kata khususnya itu ada Zabur, Taurat, Injil. Pakai dalil, perhatikan. Pakai dalil, kita pakai dalil. Terus setelah ini aku mau turun, udah sore. Iya, perhatikan ya, kita ke live kamu aja aku datang. Iya, perhatikan. Perhatikan ya. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dari hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Islam ini ya, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab. Nah, justru di sini orang-orang yang diberi kitab disuruh, dikatakan didengki. Ini kan bertentangan. Coba perhatikan. Orang-orang yang diberi kitab itu siapa? Ya orang-orang Yahudi Nasoro. Itu kan tafsir. Kenapa kamu baca tafsir dari Quran loh? Ini Quran loh, ini terjemahan Quran, ini bukan tafsir. Ini perhatikan ya, orang-orang yang telah diberi kitab. Siapa yang telah diberi kitab itu? Ya orang Yahudi dan Nasoro. Oke? Nah, sekarang perhatikan ya. Kita kembali ke Ali Imran tadi, perhatikan. Di sini bertentangan jadinya. Coba, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Jadi orang-orang yang telah diberi kitab itu nggak pernah berselisih. Siapa yang diberi kitab itu? Yahudi dan Nasoro. Bukan, yang diberi kitab itu utusannya. Kamu tahu nggak utusannya siapa saja? Para nabi loh. Loh, kita kan bicara umatnya dong. Yang diberi kitab itu ngikut dan diajari dan belajar gitu aja. Yang penting yang diberi kitab itu yang utama ya. Ini kan ayat yang kamu kasih tunjuk dong. Ini kan ayat yang kamu kasih tunjuk. Kita mau mencari tahu siapa yang diberi kitab. Oke. Kalau di kamu itu siapa? Yang diberi kan? Bukan. Ini kan dari Al-Qur'an loh saya ambil. Yang diberi kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasoro. Oke? Karena kedengkian di antara mereka. Coba, sementara Yahudi dan Nasoro itu adalah orang-orang beriman. Kok tiba-tiba lagi diklaim di sini menjadi dengki? Nggak nyambung. Kitab itu ada banyak, Bang. Ada kitab. Nggak ada. Yang ada cuma 4. Perhatikan ya. Toleransinya gini. Sebenarnya kalau kitab-kitab yang sebenarnya ya itu hanya ada 3. Taurat, Zabur, dan Injil. Oke. Makanya mau ngakui Quran toh. Lo memang nggak ada. Dengarkanlah dulu. Perhatikan ya. Di dalam kitab yang diakui, ya mulai dari Abraham itu ya sampai kepada Yesus, yang ada itu kitab adalah Taurat, Zabur, Injil. Oke, Taurat, Zabur, Injil ini nggak pernah mengatakan akan ada nabi dari Arab dan tidak ada mengatakan kitab akan diturunkan. Hanya Al-Quran yang mengklaim, perhatikan ya, hanya Al-Quran seorang yang mengklaim ya tentang Taurat, Zabur, Injil. Sedangkan Taurat, Zabur, Injil nggak pernah bicara tentang Islammu, nggak pernah bicara tentang Muhammad, nggak pernah bicara Al-Quran. Nah, pernah itu di Injil yang asli. Sedangkan Injil yang kau pegang itu sudah palsu, makanya kamu jalannya. Oke. Kalau memang yang saya pegang ini palsu, sayang, perhatikan ya. Kita di sini kan harus dewasa atau berpikir toh. Kalau memang yang kami pegang ini palsu, berarti tanggung jawabmu mana yang asli ditunjukkan sekarang. Mana yang asli? Sebentar. Dulu itu ya kisahnya yang aku pelajari. Kitab kamu yang asli itu udah disalin sama yang namanya Yudas. Dan Yudas itu mengambil kitab dari Nabi Musa. Dan Nabi Musa diangkat ke surga. Sekarang perhatikan ya. Sebentar aku ngomong dulu. Aku belum ngomong, kamu ngomong. Udahlah. Jadi umat setelah kitab itu dipegang sama Yudas itu, akhirnya digantilah isinya. Ada yang diganti, bukan semuanya, ada yang diganti. Akhirnya umat yang sesudahnya mempelajari, ya seperti aku nggak nyebut, kamu nggak nyebut, seperti kaum yang di bawah yang seterusnya itu udah mempelajari hal yang udah dikelirukan, udah nggak benar keasliannya, gitu loh. Udah, itu perhatikan ya. Sejarah Islam ya. Iya, saya belajar dari sejarah. Perhatikan ya. Kalau kamu tadi kan bicara tanpa dalil kan, perhatikan ya. Di zaman Muhammad, ya, di zaman Muhammad aja masih baca Taurat, Zabur, Injil loh. Kok tiba-tiba umatnya ini memfitnah
Nuh, iya memang Hah? beda. Ada Karena apa dengan asli. di zaman Masih hidupnya asli. Muhammad, di zaman hidupnya Nabi Muhammad masih membaca Taurat, Zabur, Injil yang dicatat oleh Waraka bin Naufal, yaitu seorang pendeta dari Nasrani. Ya, kok tiba-tiba umatnya ini menuduh Taurat, Zabur, Injil sudah palsu? Siapa yang ngajarin? Enggak, aku nggak ngomong Taurat, Zabur, Injil palsu, enggak. Aku nggak ngomong. Loh, Cuman jadi Injil gimana aja sih? udah diganti isinya di dalamnya. Aku nggak ngomong, aku nggak pernah ngomong loh Taurat palsu, nggak ngomong. Cuma Injil aja udah diganti. Swear ya, yakin loh aku ngomong ya. Aku nggak ngomong Taurat, Zabur diganti, nggak ngomong. Cuma Injil itu isinya emang banyak yang sudah diganti. Iya, itu kan fitnah kejam loh. Karena gini loh, kalau kita nggak bisa membuktikan, itu fitnah. Justru yang bisa mengganti itu, perhatikan ya, yang mengganti, yang merubah ayat-ayat itu ya Al-Quranmu. Karena Al-Quranmu yang datang terakhir, mengarang-arang. Contoh ya, sebentar loh, saya jawab ini ya. Iya ya, oke terserah. Contoh ya, saya jawab ya. Contoh nih, dalam kitab Taurat Musa, dinyatakan jelas-jelas bahwa Adam itu diciptakan di bumi. Tiba-tiba dirubah Al-Quranmu, katanya diciptakan di surga. Ya, kemudian dari kitab Injil, ya, di dalam kitab Injil dinyatakan Yesus adalah Tuhan. Malaikat dari surga turun menyampaikan itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tiba-tiba Al-Quranmu menyangkal itu. Oke. Kemudian dalam kitab Injil dicatatkan bahwa Yesus itu mati dan disalibkan lalu bangkit pada hari ketiga. Tiba-tiba Al-Quranmu menyangkal itu. Jadi yang merubah itu ya benar Al-Quranmu. Al-Quranmu lah yang menyangkal itu. Kamu kemarin. Loh, sudah jelas Oh, jangan saya menyalahkan perhatikan. Al-Quran loh. Lihat orang ya, kalau hatinya nggak tentram ya, hatinya susah sedih, baca Al-Quran hatinya langsung tentram. Itu bukti dari kelebihan kitab kami. Perhatikan ya, kamu gini loh, maksud saya, kalau yang namanya merubah dan memalsukan itu udah pasti yang datang belakangan. Karena nggak mungkin yang datang Yang pertama belakangan itu merubah, memperbarui, sayangku, cintaku, memperbaharui bukan berarti merusak. Gimana sih? memperbaharui. Kok memperbaharui? Bukan merusak, memperbaharui. Karena Gini loh, kamu sayang, perhatikan. Udah nggak Dari tadi suka kan aku lagi diperbaiki dengan lebih baik. perhatikan ya, dari tadi kan aku nantang, bukan cuma kamu loh yang saya tantang. Bahkan kalau anak kita itu memang sekolah pesantren, tanya dia, bilang, ini ada Bang Raja Debat, Ustaz Raja Debat, dia nantang tadi, dibilangnya begini. Dia tantang seluruh Islam yang ada di muka bumi ini, tunjukkan ayatnya kalau Al-Quran datang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Coba, sampaikan sama dia. Sampai tumbuh tanduk, nggak akan kalian temukan itu. Oke. Itu loh, saya Nanti tantang di situ. Jadi kita kan harus berani dong, jangan cuma Karena aku bernarasi, harus perhatikan ya. Karena aku jam harus sholat ini. Iya, sholat itu kan kecelakaan toh, Bukan, benar ya. sholat Lu itu kan ada kewajiban dalilnya. sholat. Kan Kamu ada tahu nggak? dalilnya. Tiap orang meninggal dunia nanti apa yang ditanya? As-sholatu, as-sholatu, sholat. Bukan tanya uang. Iya. Kan kecelakaan sholat. Al-Ma'idah ayat 3. Perhatikan ya, saya lihat kan ini ya. Ini, kau baca ini ya. Perhatikan, saya baca ini. Ini dari perkataan Nabi ya, dari hadis ya. Perhatikan. Khadijah dalam keadaan jiwa yang berguncang. Maka Khadijah membawa beliau menemui Waraka bin Naufal, seorang yang beragama Nasrani, dan membaca kitab Injil dalam bahasa Arab. Jadi, Waraka bin Naufal aja, bahkan Muhammad aja, di zaman Muhammad masih ada kitab Injil. Kok sekarang umatnya bilang udah dipalsu lah, udah dirubah lah. Ya, yang merubah kalian. Oke, kita baca nih ya. Maka Khadijah membawa beliau menemui Waraka bin Naufal, seorang yang beragama Nasrani, dan membaca kitab Injil dalam bahasa Arab. Kemudian Waraka berkata, apa yang kamu lihat? Lalu beliau menceritakannya. Waraka berkata, ini adalah namus. Jadi yang mengangkat Muhammad Nabi ya si Waraka pendeta Nasrani ini, bukan dari Allah. Gimana sih? Makanya Muhammad itu nggak pernah mengatakan dia itu Rasul. Nggak pernah. Rasul itu utusan Allah. Kamu ngerti nggak apa itu arti Rasul? Bukan, yang saya maksud. Sayang, perhatikan. Yang saya maksud, Muhammad itu nggak pernah mengaku dia itu Rasul. Yang mengatakan dia Nabi itu adalah Waraka bin Naufal, si mata rusak. Waraka itu pendeta ya di zaman Nabi Isa. Kok di zaman Nabi Isa jarak antara Waraka. salah, perhatikan. Antara Isa nggak tahu ya. Antara Yesus ya, itu abad pertama. Sedangkan Waraka bin Naufal dan Muhammad itu abad ke-7. Kok bisa Dan pula di sekarang zaman aku yang sudah sama? mengajukan ini. Gimana sih? Sekarang aku yang ngomong ya terakhir ya. Ya. Terus Nah, kamu mau kemana? Bentar dulu, kamu bilang terakhir, bukan mau innalillahi kan? maksudku tutup. Emang kamu Tuhan tahu innalillahi. Ini Ya tahu dong. kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab diturunkan sebelumnya ya. Pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dengar ya. Dan sebelum penjaganya
acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Satu umat Akan saja. tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Jadi kita nggak usah selisih lah. Loh, kok nggak berselisih? Tadi kan udah saya kasih tunjuk. Perangilah sampai memeluk agama Islam. Gimana sih? Sekarang aku mau turun dulu, saatnya aku. Oke, sebelum kamu turun ini tolong kamu baca dulu ya. Kamu mau sholat kan? Iyalah. Ini. Kamu Terakhir. tadi kan. Oke, silakan baca. Baca. Maka celakalah orang yang sholat. Lah itu kamu cuma ambil penggalannya. Kamu cuma ambil penggalannya. Ambil semuanya. Nah, aku nggak itu ya. Aku nggak kayak aku juga Loh, kamu nggak apa gini ya. loh sayang, perhatikan Bener. sayang ya. Kamu jangan marah ya. Bukan Perhatikan. ngomong gitu, aku kok nggak sedih. Bukan, gini loh sayang. Kamu nggak boleh marah. Perhatikan. Sayang, perhatikan. Sayang, cup. Perhatikan. Sayang, dengerin dulu dong. Jangan ngambek. Kamu nggak boleh marah sama saya dong. Saya kan hanya nunjukkan ayat. Kok kamu buruk sangka sama saya sih? Nah itu ayatnya udah kamu. Loh. Coba itu apa? Kok ayatnya dipotong? Ini kan satu ayat penuh. Maka celakalah orang yang sholat. Gimana kok Sekarang ini dipotong? yang terakhir untuk kamu ya. Setelah itu nggak usah diterusin. Yang terakhir dulu. Atau gini aja sayang. Gimana sih kalau kamu sholat? Ya kan kamu sholat dulu. Aku sama anak kita dulu lah. Nggak bisa lah. Nah, Anak, kenapa? nanti aku takbir. Allah. Emang umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun? 14 tahun. Oh, udah remaja. Udah remaja Nggak boleh dong. kalau di TikTok, nggak boleh. Udah ini Biarlah. terakhir. Biar- Ini ayat lagi. Biar dia tahu loh. Selama ini kan dia nggak tahu bersaudara dengan setan. Tuh, biar aku kasih tahu loh. Nggak ada setan di sana. Ini kok nggak mau jujur sih sama anak sendiri nggak mau jujur. Nah. Tadi aku udah kasih tahu sama ibu ya. Kalau Islam bersaudara dengan setan. Nah ini dengarkan yang ini, dengarkan ini. Oke. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu selalu berolok-olok seperti kamu itu selalu olok-olok. Kamu tahu tidak bersenda gurau itu? Perhatikan ya. Itu ada ayatnya. Kalau kamu nanti belum masih sempat perhatikan. Bersenda gurau, justru bersenda gurau mengolok-olok. Perhatikan ya, olok-olok di dalam surah Al-Hijr ayat 11 dan 12 Allah mula yang memasukkan olok-olokan itu yang pertama. Bersenda gurau, di dalam ayat Quran juga dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk senda guraunya atau untuk mainannya. Itu Allahmu loh. Ini nanti kita ketemu lagi. Sekarang Ya, aku harus turun dulu. tapi nanti aku sama anaknya ya, sama ibunya bosan kali aku. Tapi kamu open kamera ya. Ya. Nanti aku on cam Kamu lah. open kamera, anakku mau katanya. Ya udah. Tapi kami berarti di WA dong. Di WA kami Enggak, berdua. di sini. Loh, cemburu. Aku tidak pernah lari ke WA sama siapapun nggak. Ya iya. Aku juga kan nggak nawarin sama kamu, aku kan nawarin sama anaknya. Ye. Nah, itu kamu kan minta nomor Ye. katanya. Ye. Aku pakai HP ya. Aku nggak cemburu. Cemburu dia, cemburu. Masa Siapa sama yang anak cemburu? sendiri? Gila, mau cemburu sama kamu. Masa sama anak sendiri cemburu? Udah sana kecelakaan sana. Udah sana kecelakaan. Ya sana kamu nanti masuk ke jahanam ya, nanti minta Loh, maaf. gak ada dalilnya. Ternyata kamu yang benar Hadijah. Ternyata agamamu yang benar Hadijah. Kan nggak ada dalilnya loh sayang. Kamu nggak bisa ngalahkan saya. Saya pakai dalil. Coba nih, saya bilang kan, silakan sayang kamu kecelakaan. Karena kamu bilang kan mau sholat. Sementara maka celakalah orang yang sholat. Ada dalilnya. Nah, nanti. Ya udahlah. Udah Oke, Bapak, bye-bye kamu lah. istirahat dulu biar tenang pikiranmu. so perhatian, so perhatian, so perhatian. Siapa tahu kamu nanti dapat hidayah dan hatimu menjadi tenang masuk kepada Oke, agama. gampang loh. Sayang aku jawabnya tinggal gini. Masa iya sih aku percaya sama saudara setan? Sudah tahu lah, kamu mau ngomong apa? Mungkin kita nggak ada saudara setan ya teman-teman. Loh. Tadi udah diakuin loh. Setan Sekarang itu orang yang sebelah ya teman-teman. tadi ya. kamu udah akuin loh. Tadi kamu udah ngaku loh. Kok sekarang nggak Nanti ngaku kamu gimana? nggak bawa ngomong. Udah Bapak, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Salam. Ada saja. Umak si Aryan ngamuk terus dia di bawah. Mencak Aryan di bawah. Janganlah Aryan mencak-mencak di bawah. Habis PK, sekarang akunku ini sudah bisa terima tamu. Asik.
Nah, udah bisa naikin tamu ini akun gua. Mantap lah. Kenapa ya mereka nggak mau bersaudara dengan setan sementara ada dalilnya loh? Naikkan si Aryan. Naik ke Aryan, ayo Aryan. Si Aryan ini dari tadi mencak-mencak, dia dibaguling-guling. Makanya sudahlah, nggak usah lagi lah bersaudara dengan setan lah. Masa hari gini bersaudara dengan setan? Assalamualaikum. Gak nyangka aku ya. Deh, takut deh. Waalaikumsalam. Kenapa nggak nyangka? Ini ada yang komen. Oh, Enggak, ada yang komen. komennya apa? Katanya kamu istri saya. Kan enggak. Maaf ya. Jangan bilang kayak gitu nanti kenapa udah marah sama aku. Loh, siapa yang Nggak, marah sih? Aku gak mau bahas di sini, aku gak mau. Enggak. Makanya Ini jangan mau bacai komen dong. Iya, tadi yaudah, kalau kan mau ada pegang. tadi kan ada ibu, nama akunnya kan Ibu Sayang. Dia bilang, "Kamu coba tarik dulu akunnya Didi," katanya. Makanya Didi aku jambak gitu loh. Karena dia tadi kan bingung soal Oh, ini. ini Ustadz dari Aceh. Aceh mana Ustadz? Dari Aceh. Bukan, saya dari Nusantara. Ustadz Aceh mana? Ini Ustadz yang lurus loh, Ustadz lurus. Dede, kamu udah dapat informasi baru belum sih, Dede? Hah? Belum, minta diajarin Mbak. Belum, informasi apa itu? Informasinya ngeri loh, tapi kamu jangan marah ya. Janji nggak marah, nggak kabur, nggak ngambek, janji ya. Bentar ya, aku. Bentar. Ya siap-siap dulu lah, tarik nafas. Gimana sih? Katanya Ustadz kan. Bentar. Ustadz lurus ini, Ustadz lurus, nggak bengkok-bengkok deh. Bentar. Ya udah. Udah. Informasinya ada dua. Kamu mau yang pertama atau yang kedua informasinya? Dua-duanya. Oke. Yang pertama, Islam itu bersaudara dengan setan. Itu ada dalilnya. Yang kedua, Allah itu menyesatkan. Nah, mana yang kira-kira mau kita Ngaji-ngaji bahas? agak lain. Loh, kok ngadi-ngadi? Kaget dia. Ya ampun. Kabur dia, kaget loh. Kacau. Langsung kaget dia. Padahal udah siap-siap dia kan. Ya ada ustadz kan gitu kan. Pas aku kasih tahu kabur. Aduh, kenapa mesti kabur sih? Ayo saudara muslim yang mau diskusi silakan naik ya. Si Aryan, kenapa sih kamu dari tadi guling-guling di bawah? Aduh, hari gini masih bersaudara dengan setan. Pelan-pelan Pak Supir, udah pelan-pelan kali pun. Naik kau Aryan, nggak usah mewek-mewek di bawah, udah besar, udah tua juga mewek di bawah. Udah pelan-pelan kali aku itu loh. Tiba-tiba langsung kaget dia, kabur. Aduh. Nah, gua ini ada yang pakai. Aku paling suka nih jambak-jambak orang itu yang pakai kerudung. Apa namanya? Apa lagi itu? Waalaikumsalam. Kenapa mau kabur? Hai, itu tadi laki atau apa sih? Mengapa kalian takut? Aku udah bisa terima tamu loh. Belum bisa ya terima tamu ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi ngapain, Dok? Lagi Win-win. Dok. Oh, Win-win udah dapat kabar belum? Informasi baru, Win-win. Apa? Tapi kamu janji ya, jangan kaget, jangan lari ya. Kenapa? Gak mau apa? Iya, informasi barunya ternyata Allah itu menyesatkan. Kenapa? Iya, Allah menyesatkan. Itu gimana itu? Enggak lah. Oh, ini saya kasih tunjuk ya ayatnya ya.
Kan ada ayatnya di Quran toh. Kamu Nah, tuh baca. Tuh kan ada ayatnya. Agar tidak memberi menjalankan kepada mereka. Kok diam? Dibaca dong. Siapa yang dia kendaki? Kepada siapa yang dia yang. Terus gimana ini Ustadz? Nah, kalau udah begini, ya kita harus menggunakan rasional berpikir dong, menggunakan akal sehat kan. Setahu kita yang menyesatkan itu, yang namanya menyesatkan itu kan pasti iblis. Berarti ini kan ngaku-ngaku kan, nyamar dia. Gitu. Jadi gimana, kamu masih mau nyembah penyesat? Ya aku nyembah Allah lah. Iya, Allahnya menyesatkan apa tidak? Tidak. Loh itu, masa kamu ingkar? Gimana sih? Masa kamu ingkar sama Al-Quran? Percaya Allah hanya satu-satunya. Iya, kamu nggak percaya Al-Quran dong kalau gitu? Gak percaya Allah. Nggak percaya Al-Quran? Coba itu. Hah? Terus gimana? Santai, jangan bingung, jangan Terus bingung, Ustadz Bu gimana? Idin. Iya, makanya saya tanya, kamu beriman nggak sama Al-Quran? Iman lah. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, kamu setuju nggak ini Allah menyesatkan? Tidak setuju. Nah, berarti kamu nggak beriman sama Al-Quran. Gitu. Tapi ini salah kali ya. Salah Ya, kali coba. punya. Ambil Qurannya coba. Ambil Quran, Lagi baca dapet, sendiri. Hah? Apanya? Dapat apa sih? Hah? Dapat tamu. Iya, tamunya disuruh pulang dulu. Gimana sih? Oh bisa. Oh, nggak bisa? Kan tinggal buka pintu, usir, baru tutup pintunya. Tamunya beda ini. Oh, iya, iya. Oh, berarti yang di lampu merah. Oke, saya Iya. paham. Oke. Nah, sekarang gini loh, Win. Kamu bilang kan beriman sama Quran. Sementara Qurannya mengatakan bahwa Allah menyesatkan. Nah, kamu ridho nggak menyembah yang menyesatkan? Aku percaya Allah tidak menyesatkan. Kamu tahu Allah dari Quran apa tidak? Coba buka surat Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6. Oke. Ya. Yang minta ini siapa? Kamu ya? Iya. Atau yang di bawah? Aku nih. Al-Hijr ayat 6. Oke, saya baca ya. Saya kasih tunjuk ya biar kamu yang baca ya. Iya. Itu ayat favorit kamu ya? Bentar. Al-Hijr ayat 6. Oke. Kamu baca ya, aku kasih tunjuk aja berarti kamu yang kamu bisa baca juga. Perhatikan ya. Bacain lah. Ya, silakan. Salah. Bentar. Ayat 6. Oke, silakan dibaca. Dan mereka berkata, Ustaz baca. ya saya bacakan ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Coba ayatnya dong bacain. Nanti yang di bawah nggak ngerti. Ngapain kita ke harap-harapan? Nanti yang di bawah nggak ngerti. Yang di bawah kan ngerti bahasa Indonesia. Coba Arabnya. Hah? Coba Arabnya. Dan mereka berkata, Arabnya. wahai orang yang... Buat apa sih Arab-Araban? Kamu nggak cinta bahasa Indonesia ya? Masa sih Ustaz bisa bahasa Arab? Bisa, wakulu ya, bisa. Tapi saya lebih cinta bahasa Indonesia. Ya? Iya, coba. Oke, kamu ngerti nggak bahasa Arab? Coba baca. Iya, kamu bisa nggak bahasa Arab? Dengar ngaji, Ustaz ngaji. Iya, ini bukan soal ngaji. Buat apa kamu ngaji kalau nggak paham toh? Buang-buang energi. Kamu paham nggak bahasa Arab? Biar saya bacakan. Ngaji itu pahala. Dari mana pahala dapat ngaji? Mana sih? Ayo Coba, Ustaz, aku mau dengar saya baca Ustaz ya. ngaji. Dan mereka berkata, wahai Aku orang yang Arabnya, kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya Arabnya, engkau bukan Muhammad Arabnya. benar-benar orang gila. Kenapa? Kamu ini kayak kaget gitu sih? Kamu yang minta ayat loh, saya tunjukin malah kamu kaget. Iya, aku juga Ah. minta lagi Ustaz bacain Arabnya. Buat apa aku bacain kalau kamu nggak paham? Gimana sih? Paham kok? Yakin kamu paham? Kan udah ada artinya. Loh ya sama saja, gimana? Jangan buang-buang energi lah. Udah ada bahasa Indonesia kok kayak Arab-Araban. Coba gimana pendapat kamu ini? Arabnya. Emang kamu ngerti bahasa Arab? Ngerti, ayo baca. Oke, coba aku uji ya. Aku uji dulu kamu. Jangan pula aku baca Arabnya kamu aja nggak paham. Bentar, aku uji dulu kamu. Aku minta bacain Arabnya ini aja. Loh kamu ngerti nggak nanti saya baca Arabnya kamu nggak ngerti pelangak pelongo ya sama aja. Iya. Loh bukan, maksud saya mau hilangkan terjemahannya. Lalu saya baca Arabnya kamu yang terjemahkan nanti. Mampu nggak? Saya mintanya Ustaz bacain Arab yang ini. Lu buat apa kalau sudah ada bahasa Indonesianya? Biar orang lain nggak ngerti Gak gitu. apa-apa.
Terus Oh, nggak kenapa boleh rugi dong. kalau baca Arabnya? Nggak boleh kalau pengajaran itu paham, bukan menghafal. Burung beo juga bisa menghafal, tapi harus paham. Gitu loh. Ini, Ya. ini mintanya, aku minta bacain Arabnya aja yang ini sedikit itu cuma sedikit. Buat apa aku bacain? Orang ada bahasa Indonesia. Jangan kayak Arab-Araban deh. PC pesek aja. Gimana sih? Kok mendadak kayak Arab-Araban? Giliran dikasih Arab nanti nggak Ustadz gitu ngerti. sih. Tinggal Hah? tinggal bacain Iya, aja. karena saya ini ustadz cerdas, nggak mau bodoh-bodohi umat. Gitu loh. Ah, Jadi kalau orang ustadz yang juga di mana jujur, kalau ustadznya ceramah itu Arabnya dulu baru artinya. oh iya, selama ini kan itu yang dilakukan. Sekarang udah zaman teknologi, nggak Tidak ada pakai takiya teknologi kayak lagi, gitu. Tidak ada. ya kan? Tetap aja Arabnya di Nah. bawah. Ya udah, kamu saya uji ya sekarang ya. Kalau kamu nanti bisa baca, lalu kamu bisa menerjemahkan, baru saya bacakan, oke? Masya Lah, Allah. gimana sih? Belagu Gitu ya? amat sih, belagu Ustadz gitu amat. ya? Apa Kok Ustadz umat- bisa baca Quran? Kok umat begini amat ya, kok ngelawan ustadz sih? Ini Begini gimana? aja, saya cuma minta yang mudah aja bacain itu ayatnya yang Buat Arabnya. apa? Buat Karena apa kamu padanya kerasan. Arabnya? Buat apa kamu Arabnya kalau kamu nggak ngerti? Saya cuma hanya mau mendengar ustadznya ngaji itu. Saya di sini bukan mau ngaji, saya mau mencerdaskan orang, bukan membodoh-bodohin orang. Gimana sih? Membodoh-bodohi. Emang ngaji Iya itu dong. bodoh-bodohi? Membodohin dong kalau dia disuruh menghafal tapi nggak ngerti. Kan ada Pernah- artinya itu. Pernah lihat burung beo nggak? Pernah lihat burung beo nggak? Belum. Oh, pantas lah. Jadi yang namanya menghafal, walaupun dia nggak mengerti, hanya disuruh menghafal, itu namanya membodoh-bodohi. Ya, Ustadz bisa ngaji. Ya bisa, semua bisa ngaji, tapi kan yang Coba penting saya minta mengerti. ustadznya itu bacain surat itu. Oke, kalau ngaji dapat apa coba? Dapat pahala. Di mana dalilnya membaca dapat pahala coba? Mengaji bukan membaca. Enggak. Iya, mana dalilnya ngaji dapat pahala? Coba tunjukkan ayat Qur'annya. Tidak bisa. Iya, kamu sebutkan, kamu kan lagi datang bulan toh, sebutkan saya yang buka. Ayo. Jadi kamu Tidak tahu jangan saya. gini loh, jangan dibodoh-bodohin. Mana dalilnya ngaji dapat pahala? Mana dalilnya? Terus saya minta dong ustadznya ngaji dulu surat Lah itu. iya, saya ini mau ngajarin kamu cerdas, jangan lagi dibodoh-bodohin. Kok ngaji dapat pahala? Boleh, mana dalilnya? Ada enggak? Wahai umatku, Astagfirullahaladzim. apabila engkau telah mengaji, Astagfirullahaladzim. apabila engkau telah mengaji, maka engkau akan mendapat pahala. Apa itu? Apa itu? Coba, ini saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk kamu nih bersaudara dengan setan nih. Nah, saya kasih tunjuk. Nih, itu gimana kalau kamu bersaudara dengan setan? Tidak tahu. Ah, iya, kamu nggak tahu apa-apa tapi sok hafal-hafal. Gimana sih, Nduk? Ada ustadz ngaji dong. Apa dengan ustadz Ngapain? ngaji atau ustadz? Ngajinya dapat Ustadz pahala, ngajinya dapat pahala apa enggak? Coba ustadz sahadat aja deh. Ngajinya dapat pahala apa tidak? Coba ustadz sahadat aja deh. Ngajinya dapat pahala apa enggak sih? Ini umatnya kok bawel ya? Ustadz dapat pahala gak? Apa? Menurut ustadz dapat pahala gak? Enggak dapat. Karena enggak ada dalilnya. Kan enggak mungkin saya tambah-tambah. Kalau enggak ada Oh, dalilnya, iya dong. Oh gitu. Iya, karena di dalam surah Al-Jasiyah ayat 6 dikatakan hanya beriman kepada Allah dan ayat Allah. Nah, jadi kalau tidak ada dalil yang mengatakan mengaji dapat pahala, berarti itu berbohong, mengada-ngada gitu loh, nah. Tapi ustadz Ayo. bisa ngaji. Bisa, tapi saya nggak mau ngaji karena nggak ada pahala kan, gitu. Kamu selama ini diajarkan ngaji dapat pahala ya? Ya iyalah. Ustadz yang mana? Coba telepon sekarang ustadznya. Ustadz, Dia punya HP-nya. oh nggak punya, ya ampun. Kapan bisa jumpa sama ustadznya? Aku mau ustadz ngaji dulu. Lah ngapain saya kerjakan yang nggak ada faedah? Gimana sih? Harus berfaedah dong kalau yang dikerjakan. Aku mau ustadz ngaji dulu. Nggak ada faedahnya, Nduk. Nggak ada faedahnya. Coba. Kok bangga sih ngaji nggak dapat faedah? Gimana sih? Kok bangga amat sih, Nak? Kamu gunakan dong akalnya digunakan. Coba ngaji gitu. dulu. Ustadz yang Akalnya- pakai akalnya. Emang kamu punya akal? Punya lah manusia. Oke. itu Kalau punya kamu menghafal atau mengaji tidak tahu, kira-kira itu orang cerdas atau orang bodoh? akal. Mengaji tidak hafal. Coba. Kalau kamu mengaji atau kamu hafalkan ayat-ayat Quran tapi kamu nggak mengerti, itu cerdas atau bodoh? Enggak dua-duanya. Dah, katanya berakal. Enggak dua-duanya. Langsung hilang akal didiknya ini. Ini gimana? Masih belajar. Mau masih Hah? belajar. Oh, masih belajar. Oke. Kalau kamu mau belajar, dengar ya. Dalam hadis Nasai 3898 bahwa setan itu saudara Islam. Sebab Muhammad berkata, setan sudah masuk Islam. Gitu. Kamu mau belajar kan? Udah pernah dikasih tahu Ustadz belum nih kalau Islam itu bersaudara dengan setan? Terus Kok gimana? sesak napas?
Udah pernah belum dikasih tahu sama ustadznya kalau setan itu saudara Islam? Belum. Nah, sekarang sesudah kamu tahu gimana pendapatnya? Masih mau bersaudara dengan setan atau tidak? Saya menyembah Allah. Saya Hanya nggak Allah tanya yang menyembah, menyembah. saya tanya persaudaraan. Kamu mau tidak bersaudara dengan setan? Saya hanya menyembah Allah. Saya nggak tanya menyembah. Yang saya Tidak tanya, tahu. kamu mau nggak bersaudara dengan setan? Saya hanya menyembah Allah. Oke, mana dalilnya kamu hanya menyembah Allah? Tunjukkan, mana? Mana dalilnya? Ya Iya, saya mana? sendiri yang ngomong. Oh, kamu lebih hebat dari Muhammad. Oh, Saya tidak merasa hebat dari Muhammad. dia lebih hebat dari Saya Muhammad. menyembah Allah. Iya, mana dalilnya kamu nyembah Allah? Mana dalilnya? Saya tidak Iya. mencetakkan dalil. Nah, itu berarti kamu ngarang sendiri. Kan saya minta. Saya hanya Hah? menyembah Allah. Orang Islam ngikutin kata win-win atau kata Muhammad? Ustaz sahadat dulu deh. Win, Yang Win, bener, Ustaz sebentar, baca Win, lagi Win, yang bener. sebentar. Baca lagi yang bener ya. Win, Ustaz sebentar. jangan bikin Win, orang jadi salah jangan jawab, nangis, oke? Win, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima saudara kasih. setan. Oke, udah sesak napas dia, udah mau nangis dia. Dipaksa ngaji dapat pahala, mana dalilnya ngaji dapat pahala? Tunjukin sama gua, ada nggak? Sok-sokan itulah udah didoktrin. Ngaji. Karena sudah dikatakan dapat pahala kan. Coba, Ustaz yang mana ngajarkan ngaji dapat pahala? Coba tunjuk dalilnya, ada nggak di Al-Quran? Sesungguhnya orang-orang mengaji dapat pahala, ada nggak? Mana? Coba Islam di bawah, ada nggak? Kasih tunjuk saya dong. Kasihan loh, masih bocah begitu sudah didoktrin segitu. Orang dipaksa ngaji, baca ngaji, ada faedahnya enggak? Itu dulu. Kitab suci itu untuk dipahami, bukan mau dihafal-hafal seperti mantra. Ya, tobatlah tobat, udah saatnya tobat. Jangan kejang-kejang yang dibawa ya. Coba dong kasih tunjuk sama kita mana dalilnya ngaji. Gitu. Ini supaya jelas kedudukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Raihan lagi ngapain ini? Lagi ini belajar ini pasang sound tapi nggak bisa. Oh, nanti aku ajarin ya. Ya, Raihan, kamu udah dapat informasi belum? rumah siapa? Tapi janji jangan kabur, jangan marah. Nggak. Oke, ternyata Islam itu bersaudara dengan setan. Terus Nah sekarang gimana? Kamu setuju nggak punya saudara setan? ngikut aja deh aku. Oke, jadi di sini dikatakan ya bahwa Rasul ya Aisyah berkata ya saya mencari Rasul, kemudian memasukkan tanganku pada rambutnya. Kemudian beliau bersabda, telah datang kepadamu setanmu, ya kata Muhammad ini kepada Aisyah, telah datang kepadamu setanmu. Lalu kemudian Ancis Aisyah bantuin aku, ngomong lagi Ancis. nih, ya kan? Yang sebelah. Lalu Andika, ya, welcome. lalu Aisyah juga berkata, apakah engkau memiliki setan? Nabi menjawab, benar. Akan tetapi Allah telah membantuku untuk menundukkannya sehingga ia masuk Islam. Nah, sekarang kamu udah bahagia belum bersaudara dengan Enggak, setan? Kak, menangin dulu aku ya. Gimana? Gimana? Bahagia tidak Mana kamu? apanya? Gimana Aku perasaan? nggak nyimak. Aku nggak nyimak. Ulangi. Kan di situ. Silakan di situ. Silakan. Ya, aku tambahkan sedikit gini, Bang Odi. Ini dapat Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku
memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu. Maka kita harus mendekatkan dia, mencari dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.